Here is the announcement. Disinilah pengumuman tentang kebenaran yang indah itu, penuh dengan dorongan semangat dan kedamaian bahwa Bapa mencintai kita sebagaimana Bapa mencintai anaknya. Gimana tadi lagunya? Tapi dari mana bahwa itu benar? This is what Jesus said in his last Prayer. in his apa tuh? Last prayer for his disciples. In his last prayer. Ini yang Tuhan Yesus katakan di dalam doa terakhirnya Untuk murid-muridnya. Thou has loved them as thou has loved me. Tapi pertanyaan tadi kurang lengkap. Last prayer for his disciples, karena dia disalib kan masih berdoa. Iya. Pas di atas itu kan Tuhan ampunilah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya. John 17 ayat 23. Nah, di 17 inilah muncul banyak pengharapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena setelahnya udah dia nggak berdoa lagi untuk murid-muridnya. Jadi basically ini doa terakhir dia untuk gerejanya, untuk orang-orang yang akan meneruskan dia punya pekerjaan. Nah, inilah waktu itu aku baca, lalu aku langsung dari situlah aku mulai tertarik untuk lebih menggali lagi soal doa terakhirnya Tuhan Yesus ini di John 17. Salah satu bagiannya itu tentang ya, coba lihat. Nih. Neither pray I for this alone. Tidak hanya saja saya berdoa untuk si 12 ini, tetapi juga bagi mereka yang percaya kepadaku melalui perkataan si 12 orang ini. Ayat 21, agar mereka apa dibilang? menjadi satu. They all may be one. Berapa ini kurang? As thou art Father in me, as thou Father art in me. Mulai 20 Ini bisa, ini jalan terus 16 juga Papa. ayat 20 mulai Itu kalau 20. nggak bisa mana? Mak, itu lagi loading. Mungkin masih motor. Belum. Pak, itu lagi loading sabar. Ya malah hilang. Bagus, aku kan di sini. Okay. Neither day I pray that they all may be, Maybe. biar mereka semua menjadi apa? One. Menjadi satu. Menjadi satu. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang bahwa that they all may be one, that they all may be one-nya this alone kan? Agar mereka menjadi satu itu day-nya itu hanya si this alone kan? Murid-muridnya. Alone. Hah? Neither. Dapat? Iya, kita ulang ya dari dulu ya, Bu Dia. Ayat 20 ya. Tidak juga saya berdoa hanya bagi yang 12 ini, tetapi juga bagi mereka yang akan percaya kepadaku melalui perkataan si 12 ini kan. Itu ayat 20 ayat 21 agar mereka semua menjadi satu. Berarti yang menjadi satu tuh merekanya siapa? Ya murid-murid dan yang orang diajar sama murid-murid itu. Yang dikabari Berarti bukan cuma si Murid-murid. 12. Bukan cuma si 12. Artinya kalau ngumpul nongkrong bareng nih 12 sama yang nanti akan percaya, satu nggak mereka? Satu. Satu. Itu doa kapannya Tuhan Yesus? Doa terakhirnya Tuhan Doa Yesus. terakhir Tuhan Yesus buat semua gereja. Dan satunya itu seperti apa? Sebagaimana Bapa, Engkau di dalam aku Aku di dan dalam. aku di dalam Engkau.
agar mereka juga menjadi satu di dalam kita berdua. Agar dunia percaya, jadi setelah ada persatuan itu, dunia akan percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, Bapa telah mengirimkan Tuhan Yesus. anaknya. Jadi apa bahan yang membuat dunia percaya? Persatuan itu tadi. Persatuannya. Bahan bakar yang mereka percaya adalah Persatuan. persatuan. Bahan bakarnya untuk kayak tukang ojek pinggir jalan, tukang gorengan, chef di restoran ternama, mereka akan melihat dan percaya bahwa Tuhan Yesus dikirimkan Bapaknya setelah mereka melihat apa? Persatuan di dalam kita, di dalam diri. Nah, inilah mendorong aku pengen banget mengerti apa sih persatuan itu. Udah lama sekali tapi aku, karena bagiku kalau ini doa terakhir, dia udah gak curahin lagi isi hati dia di situ. Setelah ini dia udah gak curahin lagi. Di situ udah dia ungkapkan semua keinginan dia. Tuhan Yesus bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia dia meminta sesuatu kepada Bapaknya. Itu permintaan terakhirnya kepada Bapaknya untuk murid dan gereja-gerejanya. That they all may be one. Jadi ini bicara unity. Nah, aku mau bagiin beberapa prinsip ya dalam kehidupan. Ini aku mau bagiin di kutipan pertama ini soal gosip, oke? Aku mau kasih prinsipnya. Apa sih gosip itu? Ini ya prinsipnya ya. Biar kita nggak bingung-bingung apa sih definisinya gosip. Karena kalau kita nggak bikin ini, doanya Tuhan Yesus nggak akan terjawab, percayalah. Kita mau ngerti apapun, kalau kita nggak mengerti bagaimana cara kita menjadi satu, mustahil doa Tuhan Yesus terjawab. Kalau doa Tuhan Yesus nggak dijawab, mau doa siapa lagi yang mau dijawab? Tapi itu karena kitanya yang nggak mengikuti Tuhan Yesus punya Metode. Tuhan Yesus punya anjuran, Tuhan Yesus punya nasihat untuk apa? Untuk adanya unity. Untuk adanya unity. Marilah kita mengambil kata-kata Kristus. Let us take the words of Christ. Jika ada seseorang telah melakukan suatu kesalahan, melukai engkau, ya kan? Dibilang apa? Go to them. Nah, itu go to them, ya kan? Him. Berapa banyak him itu? Him satu. Dan siapa hakim yang dibilang di sini? Orang yang disalahkan ya, orang yang ada persoalan dengan dia. Persoalan. Jadi kalau misalnya ini kan dua sisi kan, aku ngomong, aku nggak tahu ternyata itu bisa melukai, ya kan? Lalu yang merasa dilukai, ngerasain, tapi nggak ngomong sama aku. Lalu dia pergi ke orang lain. Apakah itu yang dibilang sarana daripada Kristus? Apakah cara itu? Kan harus bilang. Setelah dapat luka dari orang itu, pergi ke orang lain. Apakah itu caranya Tuhan Yesus? Enggak, dibilang apa? Perginya Kepada dia yang telah apa? melukai kamu. Melukai kamu. Dan ingat, kepada Dia. bukan kepada kepada mereka. Artinya satu. Ini injury ini semua konteks kesalahan ya. Mau luka, mau salah mengerti, mau apapun itu. Ngomong sama orang, oke? Sama orangnya, bukan sama orang Lain. lain. Dan orang lainnya bukan satu, bukan juga mereka. Pokoknya kalau udah ke orang lain udah salah. Dan hanya antara kamu dan dia saja. Mencari untuk benar-benar membereskan persoalan itu ke arah yang benar. Hanya siapa? Kamu dan dia. Karena bisa saja nih ketika kita mendengar seseorang sedang berbicara, taunya itu ada salah mengerti. Misalnya Bu Dia, kalau kata yang salah maksud pas sudah dengar penjelasannya, bukan itu maksudnya. Dan Makanya kita harus percaya terhadap penjelasan dia. Makanya harus
Nah kalau misalnya nggak percaya ngomong, makanya harus berdua itu harus saling percaya kalau mau masuk ke perdamaian. Yang kayak kemarin yang kita bicarain, tidak perlu adanya perdamaian jika tidak adanya permusuhan. Jadi bicarakanlah itu berdua dan bikin itu hal yang beres, bikin itu jadi beres. Lalu dibilang ini prinsipnya, jangan pergi ke Orang lain. siapapun, tetapi hanya dia Sendiri. saja. Yes, ya. Jangan pergi ke siapapun, hanya ke Dia saja. dia saja. Jadi misalnya nih, saya punya soalan, Apapun itu, walaupun kecil misalnya, tetap. apapun yang telah membuat kamu ada injury, Injury itu apa sih? Perasaan gak enak atau apa? iya sakit hati, Oh, persoalan yang kurang benar, kok begini ya gitu semua. Hanya pergi ke orang itu. dia saja. Iya saja. Setelah ini nggak dibikin, percaya ya, ini prinsipnya. Setelah ini nggak dibikin, itu udah masuk dunia gosip. Cukup ini nggak dibikin, ini udah masuk dunia gosip. Sekarang kita bikin ceritanya, si Elsa nih nggak suka ngaku kan, misalkan aku ngomong apa nih si Elsa, lalu si Elsa ngomong sama si Ruth, apakah dia mengikuti counsel Tuhan Yesus? Tidak. Apakah akan ada perpecahan di situ? Iya. Oh ya. Apakah akan terjawab dua Tuhan Yesus yang terakhir? Tidak. Nggak akan terjawab. Oh, tidak unity itu tadi. Tuhan Yesus pun akhirnya doanya pun nggak mempan. Tuhan Yesus loh nggak mempan karena gerejanya nggak mau ngikutin Anjurannya tadi. konselnya Tuhan Yesus. Ribet ini ya. Enggak. Nggak ribet. Simpel sih seharusnya. Enggak, karena kenapa saya bilang ribet itu kayak seperti kan per ketidakcocokan itu kan ada selalu gitu ya. Tapi kalau setiap kali terjadi seperti itu terus begitu diselesaikan tiap kali itu kayaknya jadi riuh banget gitu. Atau ini harus kita pilih-pilih, oh ini yang perlu, ini yang nggak perlu, ini nah itu dia yang maksud saya. Tergantung orang bisa. Karena ada orang yang sensitif gitu ya sedikit gitu, terus jadi kan dia rasa nggak enak gitu misalnya ya, terus apa yang seperti itu yang remeh-temeh itu harus juga diuruskin gitu loh maksudnya. Atau sudahlah gitu. Ya itu masing-masing jiwa punya hati nurani. Jika dia memang yakinkan ini persoalan penting, dia akan bicarakan. Oke. Tapi kalau dia memang Jadi pilih-pilih ya. sanggup memaafkan tanpa itu ya udah. Oke. Itu Tapi maksud memang saya. ini semua levelnya beda-beda ya. Oh itu ingat yang Profesor John Knox yang profesor di Cambridge itu, Oxford, profesor matematika, dia bilang kebanyakan orang Kristen ini juga udah rusak dia punya sensitivitas kepekaan. Jadi karena dia saking lemahnya dia punya mental, dikit-dikit tuh dia dong nggak bisa sanggup pegang lagi. Itu pun sebenarnya dia berpersoalan karena dia punya mental itu nggak seharusnya begitu. Ada kan apa-apa dikit-dikit langsung udah keterlaluan kata-katanya. Padahal sebenarnya bagi orang itu biasa aja. Ada yang kayak gitu-gitu. Jadi hatinya beda ukurannya. Tapi jika seseorang memang dia rasakan waktu injury, ngomong hanya ke dia saja, jangan ngomong sama yang lain siapapun itu. Ada nggak dia bilang jangan pergi ke siapapun kecuali ada lagi yang lain? Enggak. Hanya dia saja. Dia saja. Orang yang nggak mau ngelakuin ini adalah orang-orang yang tidak mau menjawab doanya Tuhan Yesus. Dan kalau doa Tuhan Yesus belum dijawab, kapan Tuhan Yesus akan datang? Jawabannya Nggak tahu kapan. nggak tahu kapan. Kalau memang Tuhan nungguin Injury. kita, Bukan persatuan itu tadi ya. nungguin kita. Tapi soalnya ada kelompok yang memang berjuang untuk menjawab doa Tuhan Yesus dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus anjurkan. Sekarang cerita yang lain lagi. Misalnya aku seorang pemimpin, aku ada persoalan dengan seseorang, lalu aku pergi ke dalam satu ruangan yang isinya banyak orang, lalu aku ubarkan situ. Ada nggak dia bilang jangan pergi ke siapapun
yang penting nggak sebut nama. Enggak, Enggak, dibilang jangan pergi ke siapapun. siapapun kecuali hanya itu. orang itu. Jadi alasan untuk tidak menyebut nama pun Bukan. tidak dibenarkan dalam prinsipnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hanya pergi ke dia yang telah kamu punya persoalan bagi dia. Enggak ke siapapun, enggak ke anyone, siapapun. Walaupun misalnya gini, dia memang tidak berpersoalan dengan masalah itu, dia nggak berpersoalan. Tapi dia bermaksud menasehati saja karena dia cuma lihat aja, oh ini lagi ada persoalan dengan Dinta. Dia hanya lihat. Nanti termasuk. Oh. Nanti termasuk. Oke. Jadi ini tahapannya ya. Jangan diputar-putar. Langkah pertamanya itu ketika saya berpersoalan, saya datang ke orangnya. Iya. Ke orangnya saja. Oke, ke orangnya saja. Nggak ada tuh orang ketiga tuh, nggak ada. Hanya orangnya saja. Ngomong apa yang kamu mau dari saya, apa yang saya lihat kamu salah ngerti tentang saya dari persoalan ini. Oke? Dan ketika ini nggak dibikin, kita lihat jika dia menolak untuk mendengarmu, ya kan? Masuk gak? Masuk, ya kan? Apakah Tuhan Yesus sudah memikirkan kemungkinan itu? Oh, ya. Juga dia menolak. Lalu ambillah 2 orang atau 3 orang, lalu pergi ke dia lagi. Oke, dapat? Apakah langkah pertamanya ambil 2 3 orang? Enggak, ke orang itu dulu. Apakah itu langkah pertamanya? Tidak. Langkah kedua itu. Hanya pergi ke Orang itu. orangnya. Alasan apa yang membuat kita perlu mengambil 2 atau 3 orang? Karena Yang pertama nggak mau gagal. mendengar, Karena dia menolak untuk mendengarkan apa Mendengar. yang bilang. baru kita ngambil 2 atau 3 Orang. 3 orang. Jadi misal kita udah melihat persoalan ini, kita merasa bisa bantu. Sabar, biarkan mereka dulu mencoba untuk bereskan itu berdua. Kalau nggak sanggup, baru masuk. Jangan kita merasa yang paling sanggup, jadi baru mereka lagi berjuangin untuk mau beresin berdua, kita udah mau ngikut. Jika dia menolak kamu, baru kamu ambil 2 atau 3 orang, lalu pergi ke dia lagi. Jadi nggak artinya ketika refuse tidak ada laginya. Oh. Kamu udah nggak mau dengerin saya, Ya udah. tutup. Dan ini ada lagi, but do not publish. Berarti kalau dipublish itu Jangan di-share di satu, tidak ada alasan itu, tidak ada cara itu seperti seperti itu. jangan dipublish itu di hadapan gereja ataupun di dalam gereja ataupun di luar gereja. Not publish. Bisa dapat? Ya. Bisa lihat gak bahwa Tuhan Yesus tuh ketika dia berdoa itu, dia tuh udah ngomong cara menjawab doanya sendiri. Persoalannya manusia Nggak mau punya melakukan. ini bahasanya his own devising. Dia selalu punya gayanya sendiri untuk menyelesaikan atau mempertemukan suatu masalah. Salah. Dan dia pikir dia sedang mengerjakan pekerjaannya Tuhan ketika dia sedang tidak mendengar kaunselnya Tuhan Yesus. Ini penting sekali sumpah. Kalau ini kita nggak ngerti nih, nanti tiba-tiba di antara kita ada lelek langsung ngomong ke orang lain, udah percayalah akan ada perpecahan. Iya. Percaya pasti akan ada perpecahan. Jika kita tidak mendengar kaunselnya Tuhan Yesus. Jangan dipublish di dalam ataupun di luar. Ketika kamu telah mengerjakan tugasmu dan dia tetap apa Bu? Tetap menolak untuk mendengarmu, barulah biarlah gereja mengambil masalah itu. Berarti udah organisasi badan itu yang mengambil. Tetapi biarlah mereka memperlakukan yang salah dengan gentle. Dengan apa dengan gentle, dengan lembut. Gentle itu lembut, softly and gently, bukan tenderly ya. Jadi dengan gentle memperlakukan si orang yang Bersalah tadi. jadi enggak alasannya karena steal, karena dia tetap menolak, Terus akhirnya jadinya enggak gentle. ngamuk-ngamuk gitu ya. Itulah jiwanya siapa? Kalau enggak gentle, jiwa setan. Tapi kalau gentle, Tuhan Yesus. mengetahui bahwa Bapa telah mencintaiku sebagaimana Bapa mencintai anaknya. Karena dia nggak memutus
hubungan. Dia nggak memutus kemungkinan bahwa orang ini akan Tobat. bertobat. Oke. Lalu lihat, setelah kita dengar semua ini, setelah kita dengar prinsip-prinsipnya dari Tuhan Yesus, dengar kalimat ini. Jangan pernah Mendengar apa itu? apa itu? To the gossip, listen gossip. Lidah-lidah tukang Gosip. gosip. Dengar. Coba rasain konteksnya. Jadi pas dia dibilang jangan pergi ke orang siapapun, jangan dipublish. Habis itu dia bilang jangan dengerin orang-orang yang lidahnya Gosip. gosip. Konteksnya apa? Artinya gosip, premisnya, fondasinya adalah di saat saya pergi ke siapapun kecuali si orang yang Orang yang bermasalah. bermasalah. Makanya langsung dibilang jangan dengarkan lidah-lidah tukang gosip. Premisnya sebelumnya apa? Ada orang-orang yang mau coba untuk ngomong ke orang-orang sana, keluar sana, tapi belum pernah mulai ngomong sama yang Bermasalah. bermasalah. Itulah si tukang Gosip. gosip. Dia nggak berani ngomong sama dirinya. Di saat dia nggak mau ngomong sama orang itu, dan kemanapun dia pergi, ke siapapun dia pergi, itu adalah gosip. Itu premisnya gosip. Sekarang bedain. Jadi dari orang Sekarang itu sekarang bedain. Ketika aku udah bermasalah sama Bu Dia, ya kan? Lalu aku ngomong sama Bu Dia. Lalu kita beres, Bu. Kita beres. Jadi aku udah punya masalah, aku udah beresin. Sekarang aku ngomong sama si Dinda tentang Bu Dia. Kalau udah beres. Ini udah beres ya. Aku share pengalamanku sama Bu Dia ke Dinda. Share-nya permasalahannya atau Pengalaman buruk yang pernah aku dapetin atau Bu Dia dapetin. Lalu kita bagaimana cara kita menyelesaikannya, aku share. Dinda. Dia yang lagi butuh pengalaman. Apakah aku sedang gosip? Enggak. Kalau Karena udah selesai. Karena aku udah bicara sama dia dan aku sudah beres. Lain lagi kalau memang motifku emang mau ngomongin ya. Lain lagi. Itu berarti dia punya masalah baru. Berarti dia belum Selesai. beres sebenarnya. Kenapa deh? Ya. Karena akan ada kita waktu begitu. Ya. Wah, aku udah pernah nih pengalaman sama Bu Dia. Nih saya bagiin. Apalagi kalau ada orang yang langsung, misalnya kita ngumpul nih ada Bu Dianya, kita ngomong langsung, nih ada Bu Dia langsung. Saya ceritain langsung, ini ada orang ini. Apakah itu gosip? Enggak. Apalagi kalau memang benar-benar beres dan dia sudah melakukan suatu tindakan di mana dia langsung ngomong sama orang yang udah ngomong beres, baru saya ceritakan pengalaman saya cara menyelesaikan masalah ini. Tapi premisnya gosip adalah ketika semua orang berusaha untuk menjelaskan persoalannya dia, bukan ke orangnya langsung, tapi langsung cari-cari orang, cari-cari teman. kalau Dinda konfirmasi ke Budia itu bukan gosip. Dinda kenapa? Misalnya gini, dia kemarin si Alvin cerita lo katanya punya pengalaman gini sama Budia. Oh iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kan karena yang lebih dalam daripada itu adalah ini motifnya dia, yaitu karena dia udah ada injury, karena dia udah ada luka. Dia udah ada luka dan dari luka itulah dia bermain. Bermainnya apa? Dia tidak mau langsung pergi ke orangnya, dia pergi ke siapapun. Mau dia 1 orang, mau dia 50 orang, sama aja. Intinya dia nggak pergi ke orangnya langsung. Itu adalah gosip. Dan ingat bilang jangan pernah dengar orang-orang yang lidahnya jago untuk pergi ke semua orang kecuali si orang yang dia nggak sukai. Oke? Dapat? Lalu jika orang datang kepadamu dengan laporan yang jahat, tanya dia. Jadi Bu Dia nih, Vin, ya kan? Vin, si Anu, nah, ya kan si Anu. Aku langsung tanya, Bu, Ibu udah pergi belum ke orang yang bermasalah? Lihat, pertanyaannya itu bukan oh ngomong, cerita enggak. Tanya dulu, kamu udah ngomong belum sama kamu melatih masalah sama yang bermasalah? Jadi bukan apa? Bukan kasih telinga. Konfirmasi. Bukan kasih telinga untuk dengerin dia punya evil reports, untuk dengerin dia punya cerita, tapi tanya dia, kamu udah ngomong bersama orang yang bermasalah, sebagaimana yang akhirnya telah instruksikan. Jika dia belum ngomong sama orangnya, if he has not, tolaklah untuk bahkan mendengar
ceritanya itu. Dia. Karena dia belum ngomong sama si orang yang dia bermasalah sama orang itu. Saya nggak mau dengar kamu. Perhatikan ini. 9 dari 10. 9 dari berapa? 10 masalah gereja dapat dicegah jika semua dalam roh yang baik dan cinta akan kasih mengejar untuk melakukan cara yang telah diinspirasikan. Ini 9 dari berapa? 10. Kenapa dalam satu pergerakan bisa berapa kali keluar? Ya, Itu salah satunya dari 9 ini yang bermasalah ini. Karena dengar tidak pergi ke orangnya langsung, 90%. akhirnya ada perpecahan. Tapi tidak pernah terbongkar bahwa persoalannya sebenarnya karena ada lidah-lidah tukang gosip yang tidak pergi ke orangnya langsung untuk menyelesaikan persoalan yang dia miliki sendiri. 9 dari 10. 9 dari 10. Banyak banget. Cuma satu. yang enggak. Jadi 9-9 masalahnya jadi lidahnya. Lidahnya jago untuk ngomongin semua masalah di luar sana, Tapi tidak ngomongin. tapi nggak pernah pergi ke orang. Kamu kenapa sih sama saya? Nggak perlu bikin itu. Kata orang ini. Yang perlu saya bikin adalah saya beritakan langsung ke semua orang. Karena itu prinsipnya tuh Tuhan yang bukan Tuhan Yesus. Ini hanya bisa dihancurkan. Ini hanya bisa dilakukan. Jadi dengan roh yang baik dan dengan kasih ini semua hanya dapat dilakukan dengan menghancurkan semua sejenis roh yang pembenaran dirinya tinggi. Semua roh yang self righteousnya ada itu perlu di breaking, perlu dihancurin. Dan dengan cara demikian, sisa masalah gereja tinggal berapa? Satu. Bayangin, bisa renung nggak? 9 dari 10 masalah gereja. Masalahnya adalah karena lidah kita nggak jaga. Udah cerita lah, udah cerita aja. Lu saya belum ngomong orang, cerita. Kita berdua kok cerita aja. Ada orang yang Nah, dengar orang tergoda dari situ. super 10. Padahal belum dia pergi ke orang yang dia nggak sukai. Kalau kayak gitu ya, 90% masalah gereja itu sebenarnya masalah di antara sesama. Iya. Lidahnya nggak bisa ditahan. Jadi kalau Selsa ada masalah, Selsa pergi ke orang lain. Kalau 10 Kalau Alwin ada masalah, Alwin pergi ke orang lain. Bukan ke orang yang bermasalah itu. Bukan ke orang yang bermasalah. kalau 10 hukum itu 4 sama 6, berarti 6 itu sebenarnya sih 90%-nya. Iya. Dan 1%, 10% itu ya masalah ke Tuhan. Oke? Iya. Ini cara kita untuk menjawab doa Tuhan Yesus. Bangin lo, ini doa terakhir. Dia kayak udah. Biarlah mereka kalau mereka belajar gospel, belajar semua sama macam, mereka akan kembali lagi ke doa terakhirku. Mereka akan lihat apa permohonanku terakhir kepada Bapa. Permohonanku terakhir kepada Bapa adalah agar mereka menjadi satu. Dan satu itu adalah dengan cara seperti ini. Ini kan dilakukan sama orang yang punya spirit of self righteousness. Iya, dia ngerasa dirinya benar, dia ada. Iya. Kalau sebenarnya kalimat di bawah itu yang paling, karena itu semua nggak bakal bisa dibikin ya Kalau dia masih punya memiliki roh itu, self righteous itu nggak di, orang merasa diri benar. kayak bayangin orang-orang jauh itu udah di level tinggi banget ya, karena mereka sewa nyewa mata-mata untuk memantau orang yang nggak disukai. Bayangkan, dan kita tahu roh self righteous itu udah mereka contoh terbaik yang mereka bukan level udah, bahkan kayaknya hampir nggak pernah kita pikirin untuk membayar seseorang. Untuk apa? Membayar seseorang untuk jadi pemantau ke orang yang dia sukai. Nah, itu juga nggak dibayar. Itu juga dengan sukarela. Dia sukarela untuk jadi pemantau, jadi mata-mata.
untuk orang yang dia masukkan, yang komplain informasi bagi diri. Udah benar-benar nggak ada beda soal politik sekarang. Dunia politik kan berbeda. Dunia di bawah belakang aja. Daniel kan bilang, Daniel kenapa dia dihukum mati? Karena ada yang memantau. Ada orang-orang yang suka memantau dia. Dan Yesus mati karena ada orang-orang yang memantau dia. Artinya salah satu hal yang kita perlu pikirin, kita bisa aja hadapi kematian dengan cara yang sama. Nah, kalau kita semua bisa tidak menjadi orang-orang yang bergosip, kira-kira udah makin terbuang nggak semua masalah gereja? Iya. Iya. Kurang. Tapi kalau kita udah mulai bicarain orang tanpa ngomong ke orangnya langsung, sudah udah mustahil Tuhan jawab. Jadi paling enak lo ingat ini adalah 9/10. Udah itu aja. Ingat 9/10 masalah gereja karena ini, itu aja dah. Karena lidah kita senang banget untuk bicarain orang, belum ke orangnya. Bagi yang lain, nih. Seperti apa sih orang-orang yang bergosip? Nih ya. Kita mungkin berpikir ngeri, horor, takut sama orang-orang yang pemakan manusia, the cannibal. Makan manusia gitu kan. Dan mereka berpesta dengan memakan daging dari korban mereka yang masih hangat dan getar-getar, masih gerak-gerak dagingnya kan. Dimakan, kanibal kan. Tapi dibilang, tapi hasil dari praktek-praktek seperti ini, yaitu tadi di atas, itu lebih mengerikan Daripada kanibal itu tadi. Oh, tapi bahkan praktis seperti ini yang tadi ini kanibal tadi itu nggak lebih bahaya daripada mereka-mereka yang menghancurkan dan menghancurkan karakter, yang memecah-mecah belah karakter, lalu menjelekkan reputasi, lalu memutarbalikkan motif seseorang. Hasil yang dihasilkan dari orang-orang yang kayak begini lebih parah daripada orang-orang yang kanibal. Apa aja tadi nih? Artinya ya, mereka yang memutarbalikkan motif seseorang lebih parah dari orang-orang yang lagi Yang kanibal, makan daging. Ketika kita sudah menentukan orang lain punya motif. Ini si kayak itu begini nih, udah nggak bener ya kan? Saya udah berani baca orang lain punya motif. Lalu saya blackening, saya mempergelap dia punya reputasi. Misalnya si Elsa yang begini, dia ngomongin, makin buruk lah dia punya reputasi. Lebih parah daripada orang-orang kanibal. Karena Tahu nggak sih ini tuh begini tau? Nah kan udah mulai reputasinya dipergelap, di orang yang diperdengarkan. Habis itu dia mulai dissecting karakter, dibelah-belah karakternya. Nih karakternya sini begini, satu lapis ditarik, karakternya begini nih. Gak bagus karakternya disimpan. Karakternya sini dibuka lagi, dibelah tuh dia karakter. Dibelah-belah karakter seseorang, dibaca orang punya karakter. Lebih parah daripada seorang kanibal. Biarlah anak-anak Tuhan dan anak muda belajar apa yang Tuhan katakan tentang hal-hal ini. Kehidupan dan kematian adalah dalam kuasanya tetap. Ini untuk menjawab doa Tuhan Yesus tentang unity, that they may be one. Maybe one akan ada begini nggak misrepresenting motif? Ya. Saya berusaha untuk menembus hati seseorang, lalu menyatakan itu dalam depan umum, berhari-hari, berminggu-minggu misalnya. Contoh gitu kan, walaupun bisa kenyataan. Lalu di blackening reputationnya, dihancurkan dia punya reputasi. Lalu dibelah-belah karakternya, dibahas di depan umum sebagai ya, makanya digambarkannya dengan kanibal kan, ada daging seseorang, kita bahas nih dagingnya. Biarlah semua orang mengetahui bahwa lidah ini yang menentukan kehidupan dan kematian seseorang. Oke? Ini satu prinsip tentang
bergosip. Apa premisnya gosip? Di saat saya tidak pergi ke orang yang langsung dan saya pergi ke siapapun Selain orang itu. selain orang itu. Itulah dimulai titiknya. Gosip. Dan kalian tahu nggak bahwa itu semua adalah status and judgment? Ini status and judgment. Gimana buktinya? Maksudnya gimana? Tahu kan status and judgment yang kita udah pernah dengar? Ya kan? Prinsip ini tuh ditemukan di situ. Jadi benar ketika Nyonya bilang bahwa status and judgment itu Nah, ini penjelasan mereka itu menjelaskan lebih dalam, lebih detail tentang 10 hukum. Karena ini nggak ditulis nggak di 10 hukum enggak. Tapi status and judgment menjelaskan hal ini dengan jelas. Cara kita menghakimi, cara kita bertemu dengan seseorang, cara kita bersosial dengan seseorang itu ditemukan di status and judgment. Sudah? Sekarang aku mau pergi ke prinsip yang satu lagi.